البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Muqaddimah Tafsir yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Masih seputar pembahasan mengenai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat atau turunnya surat yang ada dalam Al-Qur'an Karim. Karena tentunya dengan mengetahui sebab-sebab tersebut kita bisa mengambil pelajaran apakah sebabnya itu khusus, kemudian maknanya umum. Karena kaidahnya apa kemarin? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang jadi patokan itu lafadznya umum, bukan semata-mata sebab yang khusus. Seperti masalah dzihar dalam surat Al-Mujadalah itu kan enggak hanya khusus untuk apa? Salah satu sahabat yang saat itu ayat tersebut turun sebabnya, tapi umum untuk umat Nabi Muhammad pun kalau kasusnya sama bisa terkenai ayat tersebut. Paham ya? Kemudian kisah yang lain. Hadis yang Rasulullah mengatakan apa kemarin? Laisa minal birri asyamu fis safari. Orang yang berpuasa di waktu safar itu bukan kebaikan. Itu walaupun saat itu khusus orang yang terjadi saat itu dikerumuni banyak orang, pingsan, kemudian Rasulullah mengatakan seperti itu, tapi ternyata lafaznya umum gitu loh. Semua orang yang keadaannya seperti orang tersebut, yaitu merasa ada masyaqqah berat untuk melakukan puasa, kok nekat puasa, itu masuk dalam hadis tadi itu. Laisa minal birri asyamu fis safar. Karena apa? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang jadikan tolak ukur, barometer atau patokan itu adalah apa? Lafadznya umum, bukan sebabnya yang khusus. Faham ya? Sampai-sampai sebagian mereka mengungkapkan apa? Lafdzun 'am urida bihi khusus. Lafadznya umum tapi yang diinginkan dengannya adalah pengkhususan. Khusus orang-orang yang semisal orang tadi gitu loh. Nah, kalau orangnya sehat, orangnya kuat, mampu puasa, safar, boleh enggak puasa? Safar ini boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, karena dia apa? Enggak ada sebabnya. Dia kuat di situ. Tapi kalau badannya besar misalkan, tapi dia lemah, enggak kuat puasa kok nekat, ya masuk dalam hadis tadi itu. Kita lihat berikutnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yuradu bi taratan an hadza dakhilun fil ayah wa illam yakun as-sabab. Dan yang diinginkan dengannya terkadang kejadian ini masuk dalam ayat walaupun bukan jadikan sebab. Walaupun kejadian tersebut bukan sebabnya, tapi masuk dalam pengumuman ayat gitu ya. Kama taqulu uniya bihadil ayah kata. Sebagaimana engkau ungkapkan yang diinginkan dengan ayat ini adalah seperti ini. Paham? Nah, seperti ini kan umum sifatnya. Kalau seperti yang sebutan tersebut adalah masuk dalam bagian ayat, masuk itu loh istilahnya. Kita lihat lagi. Wa qad tanaza'a al-ulama fi qauli sahib. Dan para ulama silang pendapat atau berselisih pendapat mengenai ucapan orang nazalat hadil ayah fi kata. Ayat ini turun pada peristiwa atau kejadian seperti ini. Hal yajri majras musnad kama law dzukira as-sabab alladhi anzalat li ajli. Apakah dia berjalan seperti barakallahu fikum diperjalankannya sanad atau musnad, nanti sebutkan musnad nanti. Sebagaimana kalau seandainya sebab tersebut disebutkan yang apa? Yang ayat tersebut turun dikarenakan sebab tersebut. Paham ya? Jadi terkadang ada kejadiannya itu adalah barakallahu fikum dengan kejadian tersebut turunlah ayat itu loh. Paham ya? Jadi sehingga apa? Ayatnya itu seakan-akan barakallahu fikum menjelaskan kejadian tersebut. Sehingga apa? Sehingga nampak jelas dan juga semakin faham apa yang diinginkan daripada apa? Peristiwa atau kejadian tadi. Kita lihat nanti. Au yajri majra at-tafsir minhu, ya kan? Atau terkadang dia itu berjalan sebagaimana berjalannya tafsir, hanya menjelaskan saja. Alladzi laysa bimusnad, yang bukan
musnad. Kalau musnad ini kan Musnad Ahmad ya, terlalu Musnad Ahmad. Nah, kita lihat fal Bukhari yudkhiluhu fil musnad. Imam Bukhari masukkan dalam kategori apa? Musnad. Wa ghairuhu la yudkhiluhu fil musnad. Musnad itu nanti sandarannya kepada Rasulullah SAW, bukan apa? Bukan orang-orang tertentu. Dalam artian dalam menafsirkan ini kan kita enggak boleh sembarangan, harus sumbernya kan dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah, atau dari akwalnya para sahabat yang tidak berseberangan dengan dalilan itu. Jadi ahli tafsir pun ketika menafsirkan enggak boleh dia menafsirkan sesuai dengan akal dia, enggak boleh. Harus ada sandarannya. Kita lihat sini. Wa fal Bukhari yudkhiluhu fil musnad wa ghairuhu la yudkhiluhu fil musnad. Sebagian yang mereka tidak masukkan dalam musnad. Wa aktsaru masanid ala hadzal istilah, dan kebanyakan musnad-musnad yang ada berdasarkan apa? Di atas istilah ini. Ka Musnad Ahmad wa ghairi, seperti Musnad Ahmad dan juga yang lainnya. Bi khilafi ma idza dzukira sababan. Na barakallahu fikum nazlat aqbahu fa innahum kulluhum yudkhiluna misla hadza fil musnad. Berbeda halnya apabila disebutkan sebabnya, kemudian dengan sebab tersebut turunlah setelahnya, setelah sebab tersebut turunlah ayat, maksudnya sebagai penjelas itu ya. Nah, fa innahum kulluhum, maka mereka semuanya memasukkan hal yang seperti ini dalam bagian musnad. Kalau kita lihat sekilas matanya ini mungkin masih agak rumit ya. Cuman kesimpulannya nanti di dalam Al-Qur'anul Karim itu ayat itu turun, itu kan enggak sembarang turun. Turunnya itu kan ada sebab-sebabnya yang dikenal asbabun nuzul. Sampai-sampai Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimatullah alaih, beliau mengarang kitab As-Sahih Musnad fi Asbabun Nuzul. Itu kan berkaitan masalah itu, karena banyak hadis yang terkadang Israiliyat, hadis palsu, hadis dhaif dijadikan sandaran untuk menyebutkan sebabnya turun ayat ini karena ini gitu loh. Nah, ketika turun ayat tersebut itu semakin jelas, gitu loh, semakin jelas, ada sebabnya. Ayo kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qaulu sahib nazalat fi kadza, idza ajraynahu majral musnad sara ma'nahu annal amra hadatsa fi ahdir Rasul alaihi salatu wassalam. Karena musnad itu sandarannya sampai kepada Rasulullah kan itu. Kita lihat sini. Apabila kita perlakukan, barakallahu fikum, lafaz tersebut kita perlakukan seperti berjalannya musnad, maka maknanya adalah perkara tersebut terjadi di zaman Rasulullah SAW. Terjadi di zaman Rasulullah SAW. Fa nazalatil ayat tafsiran lahu, maka turunlah ayat sebagai penjelas terhadap perkara yang terjadi tersebut. Au bayanan li hukmih, atau sebagai penjelas terhadap apa? Hukumnya. Wa amma idza ja'alnahu laysa jariyan majral musnad, tapi kalau kita jadikan dia itu tidak berjalan sesuai perjalanan musnad, sesuai dengan musnad, sara dzalika tafsiran minhu lil ayah, maka menjadilah itu penafsiran. Barakallahu fikum, dari ayat tadi itu, penafsiran untuk ayat tersebut. Wa qad yakunu shawaban wa qad yukhalifu ghairuhu, wa qad yukhalifu ghairuhu. Terkadang yang namanya penafsiran dari seseorang itu kan bisa jadi benar, bisa jadi yang lainnya menyelisihinya, karena yang menafsirkan masih manusia. Tapi kalau seandainya itu barakallahu fikum langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kejadiannya itu di saat Rasulullah SAW hidup saat itu kemungkinan besar udah, kalau hadisnya sahih untuk mengenai asbabun nuzul, kemungkinan besar udah itu enggak bisa diragukan lagi. Paham ya? Sahih. Tapi kalau misalkan barakallahu fikum penafsiran untuk suatu ayat yang menafsirkan ahli tafsir taruhlah, itu bisa benar, bisa juga yang lainnya menyelisih karena masih manusia. Paham ya? Seperti itu. Kita ambil satu lagi. Wa idza urifa hadza fa qawlu ahadihim nazalat fi kadza, sebenarnya mirip sekali ini dengan nazalat fi kadza, nazalat barakallahu fikum li ajli hadza, atau semisalnya. Nanti kita lihat lagi. Jika apabila sudah diketahui bahwasanya apabila sudah diketahui hal ini, maka ucapan salah satu di antara mereka nazalat fi kadza, turun pada permasalahan seperti ini, la yunafi qaulal akhar, tidak berseberangan dengan ucapan yang lain. Nazalat fi kadza, mirip kan? Maksudnya itu ucapannya beda-beda, cuman yang dimaksudkan itu hampir sama, bahwasanya sebab turunnya ayat tersebut. Idza kana lafdhu yatanawaluhu maka ma dzakarna fi tafsir bil misal. Apabila lafaz tersebut mencakup dua-duanya sebagaimana yang kami sebutkan di dalam tafsir dengan contoh tadi itu, fa idza dzakara ahaduhum laha sababan, kalau salah satu di antara mereka menyebutkan sebab
nazalat li ajli suatu sebab yang ayat itu turun disebabkan karena sebab tadi itu. Paham ya? Menyebutkan salah satu sebab nazalat yang ayat itu turun li ajli karena sebab tadi. Kalau seperti bentuknya, wa dzakral akhar yang lainnya menyebutkan sebab yang lain. Maksudnya gini, bisa jadi turunnya ayat itu ada beberapa sebab itu loh, enggak hanya satu sebab. Sebabnya karena ini, sebabnya karena ini, sebabnya karena ini. Memang para ulama beda pendapat. Paham ya? Sebabnya banyak tapi ayatnya turunnya satu gitu loh. Turunnya ayat itu turunnya karena ada beberapa sebab. Berarti berapa sebab? Satu atau banyak? Banyak sebab gitu loh. Kita lihat di sini. Faqad yumkin sidquhuma bi an takuna nazalat aqbatil kal asbab. Mungkin saja membenarkan kedua-duanya. Ya, bisa jadi apa? Bisa jadi na barakallahu fikum ayat tersebut turun beriringan apa? Beriringan dengan sebab-sebab tadi itu. Jadi begitu ada sebabnya ayat tersebut turun. Au takunu nazalat marratan atau turunnya dua kali. Ini ada khilaf ya. Atau turunnya dua kali. Turun pertama sebabnya ini, turun kedua sebabnya ini. Nanti kita lihat yang rajih. Maratan li hadas sabab, maratan li hadas sabab, ya kan? Turun yang pertama karena sebab ini, turun yang kedua turun lagi karena sebab ini. Nah, ini pendapatnya lemah. Karena ayat itu kalau turun ya sekali. Paham ya? Nah, maksudnya sekali tersebut sesuai dengan apa? Situasi, kondisi dan tempatnya yang Allah Taala kehendaki. Adapun kalau turun ke langit dunia itu kan dufatan wahidah Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar kan? Nah, dari sama dunia, dari langit dunia menuju ke Rasulullah SAW itu kan melihat apa? Tergantung dengan situasi, kondisi dan tempatnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang turun ayat hijab, turun ayat pengharaman khamr, ya enggak? Turun ayat apa? Nah, barakallahu fikum mengenai binatang-binatang yang diharamkan. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat lagi syarahnya biar jelas. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi kesimpulannya panjang lebar tadi itu, intinya para ulama silang pendapat mengenai kenapa ya kok sebagian ahli tafsir mengatakan sebabnya karena ini tuh akhir turunnya ayat. Yang lainnya mengatakan sebabnya karena ini. Jadi banyak sebab. Ternyata apa ternyata ini? Bisa jadi, ini menurut sebagian ulama ya, bisa jadi ayat turun dua kali katanya. Turun dua kali sehingga masing-masing ketika turun ada sebab tersendiri gitu loh. Paham ya? Ada juga mengatakan tidak, bahkan turunnya sekali, cuman turun sekali itu ada beberapa sebab. Enggak hanya satu sebab saja gitu loh. Nah, kita lihat walakin al-awwal aqrab ini. Akan tapi yang pertama itu lebih dekat dengan kebenaran. Apa maksudnya? Kita lihat. Idza dzakara kullu wahidin minhuma sababan linuzul ayah bil lafdhin sharih aw bil lafdhin dhahir ala hasbi ma syarahna. Apabila masing-masing minhuma dari keduanya tersebut, masing-masing keduanya menyebutkan sebab turunnya ayat dengan lafaz yang terang-terangan dan gamblang dan dengan atau dengan lafaz yang dhahir sesuai dengan apa yang kami jelaskan tadi. Nah, barakallahu fikum. Fahal naqul, apakah kita katakan inna sabab muta'addidun wal musabbab wahid ini? Apakah sekarang sebabnya itu banyak? Sedangkan apa? Akibatnya cuma satu. Paham belum? Nah, karena setiap sebab ada musabbabnya. Musabbab itu kan akibat dari sebab tersebut. Paham belum? Nah, sebab karena ada sebab akibatnya turun ayat itu loh. Paham belum? Nah. Au naqul innal sabab muta'addidun wal musabbab muta'addidun, atau kita katakan apa sebabnya itu banyak. Paham ya? Kemudian akibat sebab tersebut turun ayat juga banyak itu loh. Paham belum? Ada dua ya. Pertama, na barakallahu fikum, sebabnya itu banyak, kemudian akibat dari sebab tersebut cuma satu. Satu ayat turun kemudian sebabnya banyak. Atau yang kedua, sebabnya banyak kemudian ayatnya juga turun berkali-kali. Itu kalau globalnya seperti itu udah. Paham belum? Yang pertama kan cuma sekali tak turun ayat. Turun ayat masalah ini, sebabnya banyak sekali. Sebabnya karena ini, banyak sekali sebabnya. Tapi sekali turun. Yang kedua, sebabnya banyak, paham ya? Nah, turunnya juga berkali-kali, itu tergantung dengan sebabnya. Itu loh. Kita lihat. Wa anal ayata sara linuzuliha sababan. Berarti apa? Menjadilah ayat tersebut. Nah, untuk masalah turunnya itu ada dua sebab. Wal aqrab al awal, pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran yang pertama. Yaitu apa yang pertama? Turunnya sekali. Cuman sebabnya mungkin banyak gitu loh. Itu yang dikuatkan beliau seperti itu. Karena kalau turunnya berkali-kali kan kayak berseberangan ya. Berseberangan dengan barakallahu fikum kenyataan yang ada sesuai dengan dalilan itu. Li'anna takarrura nuzulil ayat khilaful asl, ya enggak? Dikarenakan
terulang-ulangnya turunnya ayat itu menyelisih apa? Menyelisih keadaan asalnya. Paham belum? Contohnya sekarang ayat hijab turunnya berapa kali? Ya sekali aja kan? Sebabnya karena apa? Karena ghirahnya sebagian sahabat agar apa? Agar barakallahu fikum memakai hijab gitu ya. Ya. Di antaranya siapa itu? Firasatnya Umar Khattab kan itu. Nah, akhirnya benar turun ayat hijab ayat 59 dan surat Al-Ahzab kan itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, ma'rufnya seperti itu. Jadi satu ayat turun karena ada sebab. Tapi kalau ayatnya turun berkali-kali dengan sebab berbeda-beda itu lemah pendapatnya. Dan lihat lagi. Fal aslu anna al-ayata idza nazalat marratan wahidah. Karena hukum asalnya ayat itu kalau sudah turun, ya turun sekali aja itu loh. Wah, turun ya udah, turun sekali aja. Fatakun asbab sabiqatan ala nuzul ayah. Maka menjadilah sebab-sebab tadi itu mendahului apa? Mendahului sebelum turunnya ayat. Karena ada sebab-sebab yang banyak itu turunlah ayat gitu loh. Sebab mungkin fitnah, sebab nanti laki-laki perempuan campur baur, kemudian barakallahu fikum bisa masuk ke rumah-rumah melihat auratnya atau yang semisalnya. Akhirnya karena sebab yang banyak itu turunlah ayat hijab gitu loh. Paham maksudnya? Nah, sebab ini mendahului turunnya atau turun dulu baru ada sebab? Sebab dulu baru turun ini loh. Paham belum? Nah, penting itu ya. Sebabnya karena simpang siur, ada yang mengatakan boleh khamr gini kalau enggak salat, boleh minum khamr, kemudian juga khamr itu ada manfaatnya. Panjang lebar turunlah ayat yang pengharaman khamr total. Ya enggak? Dalam surat apa itu? Al-Maidah ya dia. Ya kan? Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amal syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah itu kan? Ya. Al-Maidah. Abdurrahman. Ya wa na'am. Lihat di sini. Barakallahu fiikum fatakun asbab sabiqatan 'ala nuzul ayah. Yakni maknahu wujida sababun wa sababun wa sababun. Ini maksudnya. Maksudnya cuma ada sebab. Sebabnya banyak sekali turunlah ayat itu loh. Paham belum? Nah, seperti ayat hijab itu sebabnya kan mungkin terlalu bebas. Orang bisa keluar masuk perempuan dan mahramnya ya enggak. Kemudian kalau misalkan ada lewat ada yang ketahuan, kemudian tahu itu istri fulan, istri alan. Dengan sebab banyak sebab itu turunlah ayat hijab itu. Paham ya? Akhirnya setelah turun ayat hijab kan para wanita di zaman para sahabat kan ada yang minjaman kerudungnya karena sebagian enggak punya itu. Maksudnya apa? Maksudnya sebabnya yang banyak itu turun satu ayat. Ayat ini turunnya enggak berulang-ulang sekali aja itu loh. Itu pendapat yang kuat. Mahum Sain. Ayo na'am. Jadi turunnya berapa kali ayatnya? Sekali saja dengan sebab yang berbeda-beda. Tsumma anzalallahu al-ayata mabniyatun li hukmi hadhil umur. Kemudian apa? Turunlah Allah Taala menurunkan ayat yang ayat tersebut apa? Mabniyatun dibangun di atas apa? Untuk menghukumi perkara-perkara ini. Dibangun untuk menghukumi apa? Bukan mabniyatun afan itu, bukan nun itu ya. Mubayyinatan li hukmi hadhil umur. Untuk menjelaskan dalam keadaan menjelaskan apa? Hukum daripada perkara-perkara tadi. Sebab-sebab yang banyak tadi itu dijelaskan dengan apa? Dengan ayat yang Allah Ta'ala turunkan tadi. Ma'annahu nadirun an tanzilal ayah marratain wa hadha in sahha. Kalaupun sahih benar. Sedikit sekali, jarang sekali ayat turun 2 kali itu. Itu kalau benar. Ternyata enggak benar. Paham belum? Kalaupun seandainya benar, turunnya itu 2 kali itu sangat sedikit sekali. Jarang jumpai kalau benar itu loh, kata beliau. Tapi ya kita ngikuti pendapat yang sahih aja itu ya. Secara asalnya turun sekali, walaupun sebabnya beda-beda. Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunnya berapa kali tadi ayatnya? Sekali saja sebabnya yang berbeda-beda. Waqad dzukira anna surat al-Fatihah nazalat marratan fi Makkah wa marratan bil Madinah, wallahu alam. Ada yang disebutkan juga mengenai sedikitnya tadi itu ya. Nah, disebutkan juga bahwasanya surat Al-Fatihah turun 2 kali katanya. Terkadang pernah suatu ketika turun di Mekah dan kali yang keduanya turun di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Lakin al-kalam ala annahu idza ta'addada dzikrul asbab as-sarihah fi nuzul ayah. Akan tadi pembicaraannya sekarang ini apabila barakallahu fikum banyaknya penyebutan sebab-sebab yang jelas gamblang mengenai turunnya ayat. Paham belum? Ada ayat turun, para ulama menyebutkan sebab berbeda-beda. Sebabnya ini, sebabnya ini, sebabnya ini, sebabnya ini. Nah, seperti itu fa innaha tuhmal ala ahadi amrayn. Kalau keadaan seperti ini maka dibawa kepada salah satu 2 perkara. Apa itu? Imma annal asbab muta'addidatun wan nuzul wahid. Imma sebab-sebabnya banyak tapi yang turun cuma 1. Wa imma annal asbab muta'addidah wan nuzul muta'addid. Imma pendapat yang kedua apa? Sebabnya banyak dan turunnya juga berkali-kali.
Ini pendapat yang kedua yang lemah ini ya. Na'am. Hadza idza kana kullun min as-sighatain sharihan fi nuzul. Ini pun dengan catatan apa? Kalau masing-masing dua bentuk tersebut, na'am barakallahu fikum, dua bentuk tersebut sama-sama jelas gamblang dalam masalah apa turunnya. Jadi enggak ada kesamaran, sama-sama kok persis mirip gitu ya. Amma law qala ahadhum, adapun kalau seandainya ada salah satu di antara mereka mengatakan nazalat fi kadza wa qala al-akhar kana kadza, dahulunya terjadi seperti ini fa nazalat al-ayat, kemudian turunlah ayat. Fa ma'lumun annana nuqaddim as-tsani. Kita sekarang apa? Kita mendahulukan yang kedua. Li'annahu dzahir, karena dzahirnya seperti itu. Dulu terjadi seperti ini, akhirnya turunlah ayat. Dulu terjadi seperti ini, akhirnya turunlah ayat. Berarti yang dulu terjadi tersebut namanya sebab. Wa kadzalika law qala ahadum sababun nuzulha, kata jelas ini. Seperti itu pula kalau ada orang mengatakan salah satu di antara mereka sebab turunnya ayat ini seperti ini karena ini. Wal akhar qala nazalat fi kata. Ada juga yang lain mengatakan turun dalam permasalahan seperti ini. Fa inna nuqaddim alladzi qala sababun nuzulil ayah li'annahu sharih. Karena terang-terangan kan sebab turunnya ayat ini adalah ini. Paham belum? Jelas ya nih? Jelas. Kalau yang pertama kan enggak terang-terangan, nazalat fi kata. Ayat ini turun dalam masalah ini, tragedi ini. Malah ini terang-terangan sebab turunnya ayat ini adalah ini. Paham ya? Itu sharih, jelas, gamblang, terang-terangan. Wa tajdar al-isyarah, dan sangat pantas mengisyaratkan huna di sini ila annal awwal alladhi dzukira sharihan fa huwa qat'an na'am barakallahu fikum sababun nuzul. Sangat pantas sekali mengisyaratkan di sini bahwasanya yang pertama yang telah barakallahu fikum alladzi dzakara sharihan, telah menyebutkan secara terang-terangan dan gamblang tadi, maka itulah yang pasti, itulah yang akurat sebab turunnya ayat tersebut. Wa amma tsani, adapun yang kedua, fa naqul hadza dzikrun lil ma'na, ini hanya penyebutan untuk makna, yakni anna hadza syai'a, bahwasanya sesuatu ini dakhilun fi ma'na, masuk dalam semakna dengan makna yang ada dalam kandungan ayat tersebut. Kita lihat misal qila inna qaula ta'ala, seperti contohnya kalau dikatakan seperti ucapan Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Orang salat tercelakai bagaimana? Kita lihat alladzina hum an salatihim sahun, itu orang-orang yang mereka lalai dalam salat mereka. Lalai, makna lalai banyak sekali itu loh. Lalai ini maksudnya bagaimana? Lalai ini meninggalkan salat, tidak tepat pada waktunya, atau ketika salat dia enggak tamu'aninah, enggak khusyu'an, lalai juga itu. Ayo kita lihat. Nazalat hadil ayah fil ladzina yuakhiruna shalah an waqtiha. Ayat ini turun mengenai orang-orang yang mereka itu menunda salatnya sampai apa? Sampai keluar dari waktu, sampai keluar dari waktunya. Akhirnya kena ancaman ini. Falaysa ma'naha, bukan maknanya annahu kana ta'khirus shalah an waqtiha sababan linuzulha, bukan maknanya bahwasanya perbuatan mereka mengakhirkan salat dari waktunya itu sebab apa? Sebab turunnya ayat tersebut, bukan, karena perbuatan mereka menunda-nunda itu loh. Paham ya? Kalau dia mengakhirkan salat karena sebab ya lain lagi. Ya enggak? Nah, tapi barakallahu fikum, ayat ini turun mengenai orang-orang yang mereka menunda-nunda salatnya sampai apa? Sampai keluar dari waktunya. Paham ya? Itu. Bal maknaha, bahkan maknanya az-zahir, yang zahir, al-mutabadir, yang terpetik di benak kita semuanya, anna hadza huwal murad minal ayat, inilah yang diinginkan dari ayat tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, na'am barakallahu fikum, ayat tersebut berkaitan masalah orang-orang yang menunda-nunda salatnya sehingga keluar dari waktunya. Nah, sekarang kalau misalkan dia salat tepat pada waktunya tapi posisinya enggak tumaninah, khusyuk, masuk juga dalam lalai gitu loh. Walaupun dia tepat pada waktunya. Paham ya? Kan lalai dalam salatnya. Naam. Fa yakunu misal hadzal qaul tafsiran wa laysa dzikran li sababin nuzul. Maka seperti ini hanya penjelasan, tafsir, menjelaskan saja, bukan apa? Bukan penyebutan untuk menjelaskan sebab turunnya. Paham ya? Karena lafaz sahun itu umum itu loh. Dalam artian itu bisa dia karena menunda waktunya sampai di keluar waktu, bisa juga dia salat enggak khusyuk walaupun tepat waktunya. Kan juga sahun juga itu. Nah, lalai gitu istilahnya. Adapun berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan yang rajih dan kuatan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya walaupun berbeda-beda sebabnya tapi turunnya cuma sekali saja. Memungkinkan ada banyak sebab namun turunnya hanya sekali saja. Nasallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.